Selamat datang di channel Edokem Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Sosiologi di bab nilai dan norma sosial. Oke, poin pertama, pengertian dari nilai sosial. Apa itu nilai sosial? Jadi, nilai sosial adalah nilai yang tertanam dalam masyarakat mengenai suatu pandangan yang dianggap baik atau buruknya suatu hal atau tindakan yang kemudian menjadi pedoman sebagai suatu contoh perilaku yang baik dan diharapkan oleh masyarakat. Lalu yang kedua, ada ciri-ciri nilai. Ciri-ciri nilai yang pertama adalah nilai tercipta secara sosial, bukan bawaan dari lahir. Artinya, seseorang terus-menerus mempelajari nilai seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedua, nilai memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap individu dan masyarakat. Contohnya, bagimu itu, gelar berpengaruh besar terhadap hidup seseorang. Akan tetapi, orang lain belum tentu memandang hal yang sama. Lalu yang ketiga, nilai berlangsung secara terus-menerus melalui interaksi, kontak sosial, dan akulturasi. Contohnya adalah, sebelumnya kamu memandang nilai kesuksesan itu berdasar dari gelar pendidikan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, kamu berinteraksi dengan orang baru atau masuk ke lingkungan baru, lama-kelamaan pandangan itu bisa berubah. Dan yang keempat, nilai melibatkan emosi dan perasaan. Artinya, dalam menjalankan nilai, kita akan dipengaruhi oleh perasaan atau emosi. Contohnya adalah, orang tuamu menjunjung tinggi nilai pendidikan, maka mereka rela menabung demi masa depan anak-anaknya. Selanjutnya ada jenis-jenis nilai. Jenis-jenis nilai ini berdasarkan Noto Negoro. Yang pertama ada nilai material, yaitu nilai yang berguna bagi fisik manusia. Contohnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya. Yang kedua adalah nilai vital, yaitu nilai yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya. Contohnya adalah abang ojek online dengan motor, gadget, dan kuota internetnya. Tanpa motor, gadget, dan kuota internet, abang Gojek tidak bisa bekerja. Yang ketiga ada nilai kerohanian, yaitu nilai yang berguna bagi kebutuhan batin manusia. Nilai kerohanian ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah nilai keindahan. Nilai ini bersumber dari estetika. Contohnya adalah, kamu menganggap lukisan bernuansa alam itu indah, tetapi menurut temanmu lukisan bernuansa kehidupan manusia itu lebih indah. Yang kedua adalah nilai kebenaran, yaitu nilai yang bersumber dari akal manusia yang dibuktikan dengan fakta. Contohnya adalah bumi itu bulat, air laut rasanya asin, dan lautan sangat luas. Yang ketiga ada nilai kebaikan atau moral, yaitu nilai yang bersumber dari hati manusia. Dan yang keempat adalah nilai kerohanian, yaitu nilai yang bersumber pada Tuhan. Oke, selanjutnya nilai berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama ada nilai dominan, yaitu ukuran dominan tidaknya suatu nilai berdasarkan hal berikut. Yang pertama, banyak orang yang menganut nilai tersebut. Yang kedua, berapa lama nilai tersebut telah dianut oleh anggota masyarakat. Ketiga, tinggi rendahnya usaha orang untuk dapat melaksanakan nilai tersebut. Dan yang keempat, prestise atau kebanggaan bagi orang yang melaksanakan nilai. Dan yang kedua ada nilai mendarah daging, yaitu nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga ketika seseorang melakukannya kadang tidak melalui proses berpikir. Oke, selanjutnya fungsi nilai sosial. Yang pertama, dapat menetapkan kedudukan seseorang pada kelompok masyarakat. 2. Dapat mengarahkan anggota masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. 3. Penentu akhir bagi manusia dalam memenuhi peranan sosialnya. 4. Sebagai solidaritas di kalangan anggota kelompok atau masyarakat. 5. Sebagai alat pengawas atau kontrol perilaku manusia. Poin selanjutnya ada pengertian norma. Jadi, norma sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma ini sering juga disebut dengan peraturan sosial. Norma juga merupakan hasil buatan manusia sebagai makhluk sosial. Pada awalnya, aturan ini dibentuk secara tidak disengaja, lama-kelamaan norma-norma itu disusun atau dibentuk secara sadar. Norma dalam masyarakat berisi tata tertib, aturan, dan petunjuk standar perilaku yang pantas atau wajar.
Keberadaan norma dalam masyarakat ini bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Norma ini tidak boleh dilanggar. Siapapun yang melanggar norma atau tidak bertingkah laku sesuai dengan norma, maka akan memperoleh hukuman. Oke, selanjutnya ada macam-macam norma sosial. Yang pertama berdasarkan tingkatannya, yang terdiri dari cara atau usage, yaitu suatu perilaku yang dilakukan oleh individu dalam satu kelompok masyarakat, namun tidak dilakukan secara berulang-ulang. Lalu ada kebiasaan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus serta mempunyai tujuan yang jelas sehingga berlaku di masyarakat. Selanjutnya ada tata kelakuan, yaitu sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna pengawasan. Dan yang terakhir ada adat istiadat, yaitu kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap yang memilikinya. Lalu, macam-macam norma berdasarkan aspek lainnya, tetapi saling berhubungan. Yang pertama ada norma agama, yaitu peraturan sosial yang sifatnya mutlak karena berasal dari Tuhan, sebagaimana penafsirannya dan tidak dapat ditawar-tawar atau diubah ukurannya karena berasal dari Tuhan. Lalu yang kedua ada norma kesusilaan, adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa pula yang dianggap buruk. Yang ketiga ada norma kesopanan, yaitu peraturan yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seseorang harus bertingkah laku yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat ada norma kebiasaan, adalah sekumpulan peraturan yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang, sehingga perilaku tersebut menjadi kebiasaan individu. Yang kelima ada kode etik, yaitu tatanan etika yang disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Dan yang keenam ada norma hukum, yaitu aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu. Lalu ada perbedaan antara norma sosial dan norma hukum. Untuk norma sosial, pertama, kadang aturannya tidak pasti dan tidak tertulis. 2. Ada atau tidaknya alat penegak tidak pasti. 3. Dibuat oleh masyarakat. Dan yang keempat, sanksinya ringan. Sedangkan norma hukum, pertama, aturannya pasti atau tertulis. 2. Mengikat semua orang. 3. Memiliki alat penegak aturan. 4. Dibuang oleh penguasa. Dan yang kelima, sanksinya berat. Lalu ada fungsi norma sosial. Yang pertama, sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang sifatnya turun-temurun. 2. Untuk mengontrol dan mengarahkan tingkah laku masyarakat. 3. Menjadi dasar dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar. 4. Membantu masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Dan yang kelima, alat untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam masyarakat. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Sosiologi di bab nilai dan norma sosial. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.